Tahu nggak guys, Indra Syafri sepertinya sedang galau gara-gara dihujat habis oleh netizen satu negara. Wah, kira-kira apa ya penyebabnya? Viral di media sosial. Taktik aneh, nyeleneh, dan di luar nalar dari Indra Syafri kembali jadi bahan pembicaraan. Semua terjadi setelah timnas U22 Indonesia dibantai Mali dan fans menemukan kejanggalan yang dilakukan Indra Syafri di menit akhir pertandingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini taktik atau sekadar keputusan panik? Ini dia kisah lengkapnya. Pertandingan Indonesia U22 melawan Mali langsung jadi trending, bukan karena kemenangan, bukan karena kejutan, tapi karena kekalahan yang terasa sangat perih. Mali tampil brutal, agresif, cepat, dan menang dengan skor mencolok. Di sisi lain, permainan Indonesia terlihat kacau, bingung, tidak rapi, transisi lambat, koordinasi berantakan. Publik mulai bertanya-tanya, ada apa dengan timnas? Kenapa proses build up kacau banget? Apakah salah pemain atau salah strategi? Namun, di tengah kekalahan itu, ada satu momen yang bikin semuanya meledak viral. Beberapa detik sebelum pertandingan berakhir, kamera menangkap hal menarik dari bench Indonesia. Indra Syafri terlihat memberi instruksi, tapi perintahnya tidak umum, tidak lazim, dan terlihat aneh. Ia meminta salah satu pemain bertahan untuk naik ke area depan, bukan untuk menyerang, tapi untuk melakukan hal yang tidak biasa. Bukan bikin peluang, bukan mengubah pola, bukan juga mengejar gol hiburan. Ini membuat para komentator bengong. Ini maksudnya apa? Apa yang sebenarnya ingin dicoba Indra? Ini strategi atau eksperimen? Publik makin bingung, tapi setelah cuplikan itu viral, muncul teori dari netizen. Netizen membagi momen itu menjadi dua teori besar. Menurut sebagian fans, Indra mungkin ingin pemain Indonesia belajar cara baca situasi, cara menekan, cara menciptakan ruang, dan bagaimana memancing lawan melakukan kesalahan. Walaupun skor sudah besar, mungkin Indra tidak mau pemainnya menyerah. Ia ingin tetap menguji satu aspek taktik, tapi banyak yang menilai momen itu justru seperti paksaan, bukan bagian dari game plan. Teori kedua lebih pedas. Sebagian fans menilai Indra panik setelah serangan tidak berjalan, dan instruksi itu dianggap tidak jelas, tidak sesuai posisi pemain, dan tidak punya tujuan. Komentar pedas pun bermunculan. Udah kalah jauh, keputusannya tambah gak jelas. Ini bukan taktik, ini kebingungan. Kenapa mencoba hal aneh di momen tidak tepat? Dan teori kedua inilah yang lebih viral. Kemarahan fans sebenarnya bukan soal kalah, karena kalah dari Mali bukan hal yang memalukan. Mali adalah negara kuat di kelompok umur, punya akademi bagus, pemain cepat, visi kuat, taktik matang. Yang bikin fans jengkel adalah 1. Tidak ada identitas bermain. 2. Sering salah passing dasar. 3. Pergantian pemain membingungkan. 4. Instruksi yang tidak sinkron. 5. Taktik terlihat tidak konsisten. Dan momen taktik nyeleneh di menit akhir seperti menegaskan bahwa timnas sedang tidak punya arah. Yang bikin panas, media asing dari kawasan Afrika dan Asia Tenggara ikut menyoroti. Beberapa media menulis, Indonesia tampak kesulitan memahami struktur permainan Mali. Keputusan pelatih di akhir laga menimbulkan tanda tanya besar. Ini membuat netizen Indonesia makin gerah. Karena setiap keputusan pelatih kini bukan hanya dinilai publik lokal, tapi sudah masuk radar media internasional. Setelah kekalahan dan viralnya video itu, Indra memberikan respons. Ia mengatakan bahwa pertandingan uji coba adalah kesempatan untuk belajar. Menurutnya, skuad ini masih dalam proses, masih mencari bentuk terbaik, masih adaptasi. Namun ketika wartawan bertanya soal instruksi nyeleneh di menit akhir, ia tidak menjelaskan secara detail. Jawabannya hanya seputar, kita mencoba beberapa hal, kita ingin melihat respons pemain, kita ingin menguji skenario tertentu. Jawaban itu justru membuat perdebatan makin ramai.
Menariknya, dalam rekaman yang viral, pemain Indonesia terlihat sempat bingung dengan instruksi tersebut. Ada momen pemain saling melihat, seakan bertanya, "Kita harus kemana? Kita harus lakukan apa? Ini betul instruksinya?" Inilah yang jadi sumber amunisi fans untuk mengkritik. Karena menurut banyak penonton, momen itu jelas menunjukkan tidak ada komunikasi taktis yang jelas. Ada dua dampak besar dari viralnya taktik ini. 1. Tekanan untuk Indra meningkat. Tagar @IndraOut sempat muncul di beberapa platform. Fans merasa PSSI perlu evaluasi besar-besaran. 2. Pemain jadi sorotan yang tidak perlu. Ini membuat mental pemain muda ikut terganggu. Karena kesalahan strategi justru berujung pada bully kepada pemain. Inilah yang banyak dikhawatirkan pengamat. Beberapa analis mencoba berpikir positif. Menurut mereka, mungkin saja ini bagian dari rencana latihan, pengalihan fokus lawan, uji build-up darurat, skema reorganisasi pertahanan, atau pola transisi cepat. Tapi teori ini sulit diterima sebagian fans karena situasi pertandingan sudah tidak memungkinkan percobaan seperti itu. Terlepas dari kontroversi, ada beberapa pelajaran penting. 1. Strategi harus disampaikan jelas. 2. Pemain muda butuh arahan sederhana, bukan eksperimen dadakan. 3. Uji coba harus sesuai konteks. 4. Timnas harus punya identitas bermain, bukan improvisasi acak. 5. Transparansi pelatih diperlukan agar publik tidak salah paham. Taktik nyeleneh Indra Syafri ini mungkin terlihat kecil, tapi menjadi simbol dari masalah besar di timnas. Apakah ini murni strategi? Atau tanda bahwa timnas U22 masih belum menemukan arah? Satu yang pasti, jika ingin bersaing di level internasional, Indonesia harus memperbaiki taktik, komunikasi, dan identitas permainan. Dan momen viral ini bisa jadi titik balik perubahan itu.